Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaring dari 200.000 hafalan Imam Bukhari, dan beliau berusaha keras untuk memasukkan hadis di dalam kitab ini yang sahih saja. Sehingga tidak perlu lagi dicek kesahihannya, karena Imam Bukhari sudah memastikan semuanya sahih kecuali ada 4 hadis yang dikritik, yang diintikad oleh para ulama. Dan hadis tersebut sifatnya mu'allaq. Dia tidak menyebutkan sanadnya. Sementara kita tahu bahwa hadis-hadis yang ada di dalam sini semuanya lengkap sanad-sanadnya dari guru-gurunya hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Bukhari terkadang menyebutkan hadis tanpa sanad, itu min babi al-ikhtisar, hanya sekedar untuk meringkas. Tapi sanadnya memang sudah ada di tempat yang lain, di buku yang lain. Babu qala Imamul Bukhari babul hadasi fil masjid. Bab hadas fil masjid. Kita tahu bersama bahwa hadas adalah syai'un yamna'u min sihhatis shalah, yaitu sesuatu yang menghalangi sah atau diterimanya salat. Itu namanya apa? Hadas. Apakah itu yang ada bentuknya atau yang tidak ada bentuknya? Seperti tak kala seorang kentut, ini hadas. Atau seseorang itu murtad, ini juga hadas besar. Kalau dia kencing, apa Joko? Ini hadas atau najis? Berarti dia nggak berhadas. Iya, dia berhadas kecil, tapi ada zatnya, ada sesuatu yang keluar dari zakarnya. Babul hadas fil masjid. Imam Bukhari menyebutkan bab bolehnya berhadas di masjid. Apakah itu nanti nggak sengaja kencing mungkin, atau BAB mungkin, atau kentut, sebagaimana ada seorang badui yang kencing di emperan masjid, lantas dihardik oleh para sahabat yang lain. Kata Rasulullah, da'hu, biarkan dia selesai kencing. Kemudian selesai kencing, Rasulullah meminta seember air lalu dituang di tempat kencingnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik ibn Anas an Abi Zinad Zakwan anil A'raj an Abi Hurairah ay Abdurrahman ibn Sakhrin anna Rasulullah qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat senantiasa mendoakan salah satu di antara kalian selama dia di masjid. Ngapain? Nongkrong, ngobrol, bahas tentang lauk? Enggak. Tapi dia menunggu waktu sholat berikutnya. Maka selama itu juga terhitung dia sholat dan malaikat mendoakannya dengan doa nanti, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ini keutamaan apa? Intidaru waqti sholat fil masjid, menunggu waktu sholat di masjid. Contoh mungkin duhur, ya, kita nongkrong duduk nunggu waktu asar.
atau habis asar kita nunggu lagi waktu maghrib, atau yang biasanya banyak apa? Waktu maghrib nunggu waktu isya. Nah di sini dia niatkan apa? Diniatkan nunggu waktu sholat. Jangan niatkan daripada pulang juga diomelin istri kan? Atau di rumah juga nggak ada kerjaan, ini nggak ada pahala. Tapi diniatkan dalam rangka apa? Nunggu waktu sholat. Maka selama itu dia terhitung terus melaksanakan sholat sunnah. Plus didoakan oleh malaikat. Tentunya doa malaikat itu mustajab. Karena dia tidak ada dosa. Dia senantiasa beribadah kepada Allah. Fi musallahu, di tempat sholat yang dia sholat di situ. Musalla di sini adalah masjid, makanus sujud. Kalau musalla secara istilah itu adalah lapangan yang dia dipakai biasanya apa? Sholat id atau sholat jenazah. Tapi terikat di sini malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Nah, selama dia tidak berhadas, maka selama itu dia dapat doa dan sholat. Taqulu, malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Dari mana Imam Bukhari ini mengambil istidlal dalil bolehnya berhadas di dalam masjid? Dari kata malam yuhdis, selama dia tidak hadas. Kalau dia berhadas, berarti tidak mendapatkan lagi doa apa? Malaikat. Menunjukkan kelazimannya adalah bolehnya berhadas di dalam masjid. Ya kan? Ini konsekuensi atau keharusan dari kata ini. Malam yuhdis, selama tidak berhadas. Kalau dia berhadas, barulah dia tidak mendapatkan doanya malaikat. Babu bunyanil masjid. Bab membangun masjid. Kita tahu bersama bahwa kekhususan umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan keleluasaan untuk sholat di mana saja dia temui atau dapati waktu sholat. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bagi kami umat Nabi Muhammad bumi itu sebagai tempat sujud dan tempat untuk bertohara, bersuci. Nah, beda dengan umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat harus di masjid. Harus di mihrab, di tempat mereka ibadah. Nah, sehingga kita perlu ketahui apa itu masjid. Masjid itu adalah makanus sujud. Tempat sujud yang di sana ditegakkan sholat 5 waktu sempurna. Ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah sempurna. Nah, jadi kaum muslimin sepakat, ini kita jadikan masjid ya. Oke. Apakah itu ruko, rumah? Disepakati ya. Itu sudah masjid. Dan jangan sampai ada yang waktu tidak dilaksanakan sholat berjamaah di situ. Contoh mungkin duhur dan asar enggak karena sibuk di sawah atau sibuk di kantor pekerjaannya. Isya, maghrib, isya, subuh aja baru sholat di situ. Ini bukan apa? Masjid. Tapi ini langgar, surau atau apa? Musola. Sehingga nanti tidak ditegakkan di sana sholat tahiyatul masjid dan hukum-hukum masjid. Seperti tidak boleh berjual beli di dalamnya, tidak boleh digunakan itikaf, karena bukan masjid. Nah kalau ini Pak Joko, Darut Taubah, masjid kayak ini atau musola? Masjid, meskipun belum diakui oleh Kemenak. Belum diakui oleh Kemenak atau RT 5. Maka dia sudah apa? Sudah dianggap masjid secara syar'i. Ketika kita masuk masjid dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan boleh nongkrong-nongkrong, tidur-tidur di dalamnya.
Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri kana saqful masjidi min jaridin nakhli. Kata Abu Sa'id Al-Khudri adalah atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari pelepah korma. Pelepah korma. Dan tiangnya nanti dari batang korma. Kemudian dindingnya yang mengelilingi itu minal labin. Labin itu kalau Bapak pernah lihat tanah lempong gitu yang dibuat dibentuk kayak kotak ini kemudian disusun-susun. Kalau bata merah kan dibakar ya. Dia enggak dijemur aja gitu kemudian disusun. Biasanya dicampur sama sekam biar tambah kuat. Nah, kalau di Yaman ya rumah kita kayak gitu. Rumah kita kayak gitu dan itu tahan sampai 500 tahun ketahanannya. Tapi kelemahannya tak kalah turun hujan. Selesai. Lubangnya sedikit gini aja langsung lebar ketika hujannya deras. Nah, makanya alhamdulillah hujan sekali setahun di sana. Nah, kalau dipaku ya dipencet aja pakunya. Didindingi kalau dipaku. Kalau mau dicat juga catnya nggak bisa nyatu karena tanah. Nah, atapnya juga ya atap yang kayu disusun-susun aja, kayu-kayu pohon gitu disusun-susun, kemudian dikasih lagi tanah di atasnya, tanah liat di atasnya. Nah gitu lah, kayak tinggal di goa kita. Ana hampir 5 tahun merasakan tinggal di rumah yang seperti itu. Tapi dingin. Ya, cuaca di dalam itu enak dingin. Wa amara Umar bibina'il masjidi wa qala akinnan nasa minal matar. Dan Umar bin Khattab memerintahkan tatkala beliau menjadi khalifah, memerintahkan melebarkan lagi, membangun lagi kembali masjid Nabi, tapi tidak ada perubahan dari sisi bahan yang ada. Bahannya tetap pelepah korma, tiangnya tetap tiang pohon korma. Lindungilah manusia dari hujan. Agak dirapatin lagi pelepah kormanya. Karena di zaman Nabi kalau hujan ya kehujanan. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffara. Jangan kalian berikan warna merah atau warna kuning. Nah, kenapa ini? Karena Rasulullah memang sengaja membuat seperti itu adanya, tidak ada dikasih cat-cat apa. Agar mereka senantiasa teringat akhirat. Beda kalau dikasih di keramikin dindingnya, dikasih cat, dikasih lampu yang harga 75 juta. Wah, ini bukan ingat akhirat lagi. Senantiasa ingat dunia. Akan jauh dari kekhusyuan. Nah, ini tujuannya Rasulullah kenapa masjidnya seperti itu. Fataftinan nas, sehingga hal tersebut membuat manusia terfitnah. Wa qala Anas yatabahawna biha. Kata Anas bin Malik, manusia yatabahawna, ai bermegah-megahan terhadap terhadap pembangunan masjid. Summa la ya'murunaha illa qalila. Kemudian tidak ada yang memakmurkannya kecuali sedikit. Coba lihat, kita hidup di zaman di mana manusia berlomba-lomba memegahkan masjid. Nah, kalau sekiranya minta sana sini di pinggir jalan itu tapi tujuannya untuk memegahkan, nggak usah disumbang, Pak. Nggak usah disumbang. Karena tujuannya bukan lagi untuk membangun, tapi tabahau, bermegah-megahan. Seharusnya sederhana gitu, ini malah dimegah-megahkan. Sama seperti beli mobil ambulans, mobil jenazah itu berlomba-lomba kan, tapi sedikit sekali yang mau atau duluan untuk masuk ke dalam mobil jenazah tersebut. Berlomba-lomba membangun masjid, tapi untuk memakmurkannya mereka kurang. Lebih senang salat di rumah. Faqala Ibnu Abbas, la tuzahrifunnaha kama zahrafatil yahud wan nasara.
kalian memegahkan masjid, mengindah-indahkan masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasara memegahkan tempat ibadah mereka. Gereja mereka dimegah-megahkan seindah mungkin. 6. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan tegak hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid. Hingga manusia berlomba-lomba memegahkan masjid. Coba lihat kita fenomena yang luar biasa di pinggir jalan itu, menghalangi lalu lintas. Orang meminta-minta sana sini, tujuannya untuk mengikuti keinginan DKM. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'din qala haddatsani Abi an Salihin ibnu Kaisan qala haddatsana Nafi anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna al-masjida kana ala ahdi Rasulillah mabniyan bil labin. Kata Abdullah bin Umar, adalah masjid di zaman Rasulullah itu mabni, dibangun menggunakan tanah, ya, tanah liat. Wasaqfuhu al-jarid, dan atapnya dari pelepah korma. Wa amaduhu khoshabun nakhli, dan tiangnya itu dari pohon korma. Falam yazid fihi Abu Bakar syai'an, dan di masa kekhalifahan Abu Bakar selama 2 tahun itu tidak dirubah, tidak dirombak, begitu adanya. Wazada fihi Umar, kemudian di zaman Umar itu dilakukan pelebaran karena banyaknya kaum muslimin bertambahnya, ya, banyak yang masuk ke dalam Islam. Sekaligus di zaman Umar juga banyak futuhat, banyak pembukaan kota, sehingga banyak ghanimah yang datang. Wa banaha ala bunyani fi ahdi Rasulillah bil labin wal jarid. Nah, tetapi di zaman Umar masih tetap menggunakan bahan yang sama, yaitu dengan Dengan tanah dan pelepah korma. Wa adahu umadahu khoshaban, dan dia memasang lagi tiang dari batang pohon korma. Summa ghayyarahu Utsman fazada fihi ziyadatan katsiratan. Kemudian Utsman, di zaman Utsman, jadi Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Kemudian ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Lantas Umar memerintahkan sahabat bermusyawarah agar mengangkat pemimpin setelahnya. Diangkat Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini memimpin selama 12 tahun. Nah, setelah itu terjadi futuhat, pembukaan kota-kota di zaman Utsman, banyak harta yang berlimpah datang. Disinilah Utsman mulai melakukan perubahan terhadap masjid. Wa bana jidarahu bil hijar. Lalu dia membangun dinding masjid, karena dindingnya itu nggak full, hanya 1,5 meter saja, sekitar 1 meter lebih dindingnya. Nah, diganti oleh Utsman dengan Dengan hijarah, dengan batu mankusyah, batu yang bercorak. Istilahnya batu alam, ya. Wal qassa, dan kapur. Wa ja'ala umudahu min hijarah, dan dia ganti juga tiangnya dari batu mankusyah, batu yang ada corak-coraknya. Wa saqafahu bisaji, dan atapnya dari kayu. Nah, ini perubahan besar yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Kemudian yang paling memegahkan pertama kali adalah Al-Walid, Raja Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnul Marwan. Nah, ini raja yang pertama kali memegahkan Masjid Nabawi. Kemudian raja-raja yang terakhir yaitu Raja Banu Su'ud.
bukan Banu Mas'ud ya, tapi Banu Su'ud. Anak-anak Muhammad bin Su'ud. Seperti Salman, Fahad, Abdul Aziz dan yang lainnya. Nah, jadi memang terjadi perselisihan di antara para ulama ini tentang apa? Tentang memegahkan masjid. Abu Hanifah rahimahullah menganggap masih boleh. Karena dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada saat ini, kalau kita buat seumpamanya Pak ya, buat masjid seperti masjid Rasulullah. Ya kan? Taruhlah kita pakai pelepah apa namanya itu Pak? Apa? Iya, nipah yang ada dijual di Kuta itu ya. Kita pakai itu. Sementara seng rumah kita pakai spandek. Ya kan? Kemudian kita pakai tanah dinding masjid kita. Sementara kita pakai bata ringan. Wah, ini enggak seimbang kan? Bisa-bisa nanti masjid dihinakan. Paham? Bisa dihinakan. Sehingga Abu Hanifah menganggap ya boleh untuk mengimbangi perkembangan zaman, akan tetapi jangan sampai apa? Ya tabahau, bermegah-megahan. Sesederhana mungkin agar kita senantiasa mengingat negeri akhirat. Babu at-ta'awuni fi bina'il masjid. Bab tolong menolong dalam membangun masjid. Karena masjid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi itu dibangun berkat kerjasama. Ya, berkat kerjasama. Istilahnya apa? Gotong royong membangun. Dan menggunakan bahan seadanya. Sehingga tidak ada istilah buka donasi untuk pembangunan apa? Pembangunan masjid. Semua serba seadanya dan tenaga yang ada. Tidak membayar tukang. Maka nalil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu tidak mungkin memakmurkan masjid. Mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khaliduna. Mereka, amalan-amalan mereka itu akan terhapus dan di dalam neraka mereka akan kekal. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sifat orang mukmin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja Allah membatasi ini. Orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqama shalah wa ata zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat ini Imam Bukhari mendatangkannya sebagai dalil tentang bolehnya seseorang gotong royong dalam pembangunan masjid. Mana kalimat yang diambil? Yaitu innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang memakmurkan, berarti dia apa? Bergotong royong kan dalam kebaikan. Apakah pembangunannya, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya, apakah itu sholat, zakat, dan yang lainnya. Ini hanyalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang munafik nanti bangun masjid, gotong royong membangun masjid, tapi tidak mengisinya dengan ibadah. Paham? Tidak mengisinya dengan apa? Dengan ibadah.
Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Aziz ibni Mukhtarin qala haddatsana Khalidun al-Hadza'u an Ikramah qala li Ibnu Abbas wa ibnihi Ali intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadisihi. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata kepada Ikrimah dan kepada anaknya Abdullah bin Abbas namanya Ali. Ali bin Abdullah bin Abbas. Intoliqo, pergilah kalian berdua ke Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk apa ini? Untuk menuntut ilmu, mendengar hadis tentang masjid. Tentang apa? Pembangunan masjid. Fasma'a min hadisihi fantolakna fa'idha huwa fi ha'itin yuslihuhu. Lalu kami pergi menjumpai Sa'id Al-Khudri. Ternyata dia di kebunnya. Sedang apa? Sedang merapikan kebun miliknya. Karena melihat keduanya datang dalam rangka untuk menuntut ilmu, fa'akhadha rida'ahu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengambil ridaknya, selendangnya, fahtaba. Ihtaba itu dia lilit gini untuk dia duduk. Summa ansha'a yuhaddisuna. Kemudian Abu Sa'id menceritakan kepada kami tentang hadis hingga sampai pada penyebutan masjid. Faqala, lalu dia bercerita, kunna nahmilu labinah. Dulu kami waktu pembangunan masjid Nabi itu, kami membawa bata dari tanah liat tadi itu. Wa Ammar labinataini labitanaita. Kami hanya mampunya satu-satu aja. Tapi Ammar bin Yasir dia mampu memikul 2. Ini Ammar bin Yasir yang dulu dibakar punggungnya sama orang musyrik karena keimanannya kepada Allah. Ibunya ditusuk kemaluannya Sumayyah oleh Abu Jahal. Bapaknya ditarik kedua kakinya dengan kuda, akhirnya terputus, mati. Nah, Ammar ini ikut dalam pembangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'ahu an-nabiyyu yanfudu turaba anhu. Lalu Nabi melihat Ammar bin Yasir membersihkan badannya dari tanah. Wa yaqulu, dan berkata, waiha Ammar, celaka Ammar bin Yasir. Taqtuluhul fi'atul bagiyah. Dia nanti akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Itu kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yad'uhum ilal jannah. Ammar mengajak mereka ke surga, wa yad'unahu ilan nar. Sementara mereka mengajak Ammar ke neraka jahanam. Qala yaqulu Ammar mendengarkan hal itu, a'udzubillahi minal fitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Ammar bin Yasir terbunuh di medan perang di saat kelompok Ali dan kelompok Muawiyah berperang dengan peperangan yang besar. Sebabnya hanya satu. Muawiyah berijtihad bahwa cari dulu pembunuhnya Utsman, baru diangkat pemimpin. Tapi kata Ali enggak, angkat dulu pemimpin baru cari pembunuhnya Utsman. Akhirnya masuklah Khawarij di kubu Muawiyah dan Khawarij di kubu Ali, sehingga terjadilah perang besar di tempat yang namanya Siffin. Nah, Ammar bin Yasir ini berada di kelompok Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ammar salah satu sahabat yang terbunuh di peperangan tersebut. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kepada kita bahwa pembangunan masjid Nabi
itu gotong royong. Masing-masing ada yang membuat bata, ada yang mengangkat, ada yang menyusun, dan seterusnya. Babul isti'anati bin najjar was-sunna'i fi a'wadil mimbar wal masjid. Bab meminta tolong kepada tukang kayu dan tukang sunnah ini, dan tukang lah pada umumnya. Apakah tukang besi, tukang batu, pokoknya dia tukang. Meminta tolong kepada para tukang-tukang untuk membuat mimbar dan masjid. Nah, tapi tidak digaji, hanya sekedar minta tolong saja. Diharapkan keikhlasannya. Kalau ada tukang-tukang seperti ini, Masya Allah. Ketika kita mau bangun masjid, kita buka, barangkali ada tukang-tukang yang mau menyumbangkan tenaga, pikiran, keahlian untuk pembangunan masjid. Karena sekarang pembangunan apapun itu, biaya terbesarnya adalah biaya tukang, ya Pak Joko. Bukan bahan bangunan, tapi apa? Biaya tukang. Haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abdul Aziz an Abi Hazimin an Sahlin qala ba'asa Rasulullah ila imra'atin animri animuri gulamikin najjar ya'mali a'wadan ajlisu alaihinna. Rasulullah mengutus seseorang kepada seorang perempuan agar memerintahkan budaknya yang najjar, pintar atau ahli dalam pertukangan, untuk membuat mimbar yang Rasulullah duduk di atasnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Khalladun qala haddatsana Abdul Wahid Ibnu Aiman an abihi an Jabir anna imra'atan qalat ya Rasulullah. Ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ala aja'alu laka syai'an taq'udu alaih. Bolehkah aku membuatkan sesuatu kepadamu yang kau bisa duduk di atas mimbar tersebut? Fa innali gulaman najjaron, karena aku memiliki budak yang dia pandai dalam pertukangan. Qala in syi'ti fa'amilati al-mimbar. Jika engkau mau, maka silahkan buat apa? Buat mimbar. Babu man bana masjidan, bab keutamaan orang yang membangun masjid. Haddatsana Yahya bin Sulaiman haddatsani Ibnu Wahbin akhbarani Amrun aim anna Buqair haddatsahu an Asima ibnu Umar ibni Qatadah haddatsahu annahu sami'a Ubaidallah al-Khawlani annahu sami'a Utsman bin Affan yaqul inda qaulin nasi fiha hina bana masjidir Rasulullah. Jadi Utsman radhiyallahu an berkata, tak kala dia membangun masjid Rasulullah di zamannya beliau, innakum aksartum, sesungguhnya kalian sudah banyak membantu kami dalam pembangunan masjid ini. Wa inni sami'tun nabiyya yaqul, dan aku mendengar Nabi bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, ia bertagi bihi wajah Allah, yang dia mencari wajah Allah, mencari pahala, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga, membangunkan masjid juga di surga. Nah, ini keutamaannya bagi mereka yang membangun masjid. Membangun masjid di sini, apakah dia sendiri yang membangun semuanya, ataukah ta'awun, gotong royong? Oh, ada yang batanya, ada yang semennya, ada yang tiangnya. Ini juga masuk dalam keutamaan ini.
Babu ya'khudhu bin nusulin nabli idza marra fil masjidi. Bab ya'khudhu ay memegang, nusul ujung anak panah apabila dia melewati masjid. Nah, hadis-hadis berikutnya nanti menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya berkegiatan di dalam masjid selain daripada ibadah, apakah itu sholat dan yang lainnya. Paham? Jadi istilahnya multifungsi masjid tersebut. Terkadang sekarang kan seakan-akan masjid itu hanya untuk sholat atau kegiatan ibadah. Bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, sebagaimana nanti akan disebutkan di hadis-hadis berikutnya ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala qultu li Amrin asami'ta Jabir bin Abdullah yaqul marra rajulun fil masjid wa ma'ahu sihamun faqala lahu Rasulullah amsik bini soliha. Ada seorang pemuda masuk melewati masjid, sementara bersamanya ada anak panah. Lalu berkata Rasulullah kepadanya, amsik, pegang ujung anak panahmu itu. Karena bisa menyakiti kaum muslimin yang lain. Dulu tak kalah Syekh Abdul Hasan membuat daurah bulanan ya, setiap bulan itu Pak. Tapi khusus untuk qabilah-qabilah. Bukan penuntut ilmu, tapi qabilah-qabilah. Nah, ketika mereka hadir itu, di depan mereka semua itu senjata, bukan lagi AK-47 Pak, tapi yang pelurunya itu kotakan itu. Yang kayak Rambo lah, yang lilit badan itu. Ditaruh di depannya. Ketir-ketir juga kita hadir di masjid tersebut, tapi aman. Nggak ada sedikit pun yang berani ini ngokang atau apalah gitu, nggak ada. Semua qabilah-qabilah bawa senjata, ngisi daurah di depan mereka, memberikan nasihat agar tidak melakukan kezaliman, tidak memutus lampu, tidak memutus air dan yang lainnya. Alhamdulillah mereka duduk mendengarkan tanpa ada sedikit pun keributan. Padahal semua senjata nih Pak di depan. Nah, tidak ditaruh di luar, ditaruh di depannya. Karena di sana sudah menjadi budaya seorang bawa nenteng senjata kemana-mana. Apakah itu anak umur 10 tahun, 5 tahun sudah bawa pistol atau AK-47. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya masuk ke dalam masjid membawa senjata. Kalau kita di sini celurit mungkin ya, atau badik, kita bawa masuk ke dalam masjid untuk jaga-jaga. Babul mururi fil masjid, bab bolehnya lewat di dalam masjid, hanya sekedar lewat saja, enggak singgah untuk beribadah. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdullah Wahidi qala haddatsana Abu Burdata ibnu Abdullah qala sami'tu Aba Burdata an abihi anin nabi qala man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina binablin falyakhudh an isaliha la yakir bikaffiha musliman. Barang siapa yang melewati masjid atau pasar dengan membawa anak panah, maka hendaklah dia tahan ujungnya itu, dia pegang ujungnya agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Senjata yang kita bawa, apapun yang kita bawa ke dalam masjid, jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan tentang hadis-hadis yang kita baca tadi? Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka